Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa remaja adalah masa meraba rencana. Makanya, memilih jurusan di perguruan tinggi bisa jadi hal yang paling dilematis untukmu yang baru lulus SMA. Ada siswa yang sudah punya gambaran ketika akan menentukan jurusan. Ada yang menyerahkan pilihan pada orang tua. Ada pula yang masih bimbang kemana mau melanjutkan studi. Memilih jurusan kuliah itu memang bukan hal yang mudah. Ini keputusan besar yang bisa mengubah hidupmu. Lalu, apa yang harus kamu lakukan jika sudah mengambil suatu program studi dan di tengah jalan merasa tidak cocok dengan apa yang kamu pelajari? Haruskah memulai dari awal dengan jurusan yang baru? Atau terus melangkah meski setengah hati? Oke guys, kita simak aja beberapa penuturan di bawah ini. Yang pertama, masa kuliah adalah tempat kamu menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Kuliah adalah masanya kita berinteraksi dengan dunia luar yang lebih luas dan beragam. Kamu akan dihadapkan pada lebih banyak pilihan dibandingkan dengan masa SMA. Kamu akan menemukan hal-hal baru yang memperluas wawasan kamu. Di sanalah kita belajar mengenal diri kita yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini. Tapi, sebagian dari kita menemukan bahwa ternyata rencana kita gak sejalan sama jurusan yang kita tekuni. Buat kamu yang udah sampai titik ini, mungkin kamu merasa menyesal dengan pilihan studi yang udah kamu ambil setelah lulus SMA. Selamat, kamu udah resmi salah jurusan. Yang kedua, salah jurusan gak harus disesali. Siapapun pasti pernah mengambil keputusan yang kurang tepat dalam hidupnya. Jadi, kalau kamu merasa salah jurusan saat ini, gak usah menyesal. Lebih baik perhatikan apa yang bisa kamu perbuat sekarang. Ambil hikmah dari situasi ini. Pandanglah kesadaran bahwa kamu salah jurusan sebagai sebuah anugerah. Kamu sudah bisa meraba siapa dirimu sebenarnya dan apa yang kamu inginkan dengan hidupmu. Jadi bersyukurlah. Banyak loh orang-orang yang gak bisa mendapatkan kesadaran yang serupa karena tetap buta akan apa yang sebenarnya mereka mau. Akhirnya apa saja yang ada di hadapan mereka akan mereka kejar. Yang ketiga, lalu pindah jurusan atau tetap bertahan? Oke, kamu sudah salah milih jurusan. Tapi, itu artinya kini kamu punya dua pilihan baru. Pindah jurusan atau tetap bertahan di prodimu yang sekarang. Lantas, kamu mesti gimana? Untuk menjawab mana yang bakal kamu pilih, kamu perlu mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain, lamanya kuliah, biaya yang sudah kamu keluarkan, dan seberapa cepat kamu bisa menyerap ilmu. Yang keempat, sayang gak sih kalau pindah jurusan sekarang? Lamanya masa studi yang udah kamu tempuh bisa jadi bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk pindah jurusan atau enggak. Kalau kamu masih berada di semester-semester awal, gak ada salahnya buat berkonsultasi dengan orang tuamu tentang keinginanmu pindah jurusan. Yang namanya passion itu memang harus dikejar sedini mungkin. Kalau memang dibolehkan, kamu bisa mencoba ikut ujian masuk ke fakultas impianmu. Tapi kalau kamu udah berada di semester akhir, kamu juga perlu mempertimbangkan buat menyelesaikannya loh. Apalagi kalau kamu tinggal menuntaskan skripsi untuk mendapat gelar sarjana. Mengingat waktu, tenaga, dan biaya yang udah kamu keluarkan, sayang banget kalau studimu gak diselesaikan cuma gara-gara kamu galau, padahal kamu mampu. Yang kelima, ingatlah pencapaian yang udah kamu gapai selama bertahun-tahun kuliah. Meskipun prodi yang kamu tekuni bukan panggilan jiwamu, bukan berarti kamu gak mampu kan? Nyatanya, banyak kok mahasiswa yang salah jurusan, tapi bisa lulus dengan IPK di atas 3, meski bukan lulusan terbaik. Kalau memang udah tanggung, selesaikan aja apa tugasmu dan bikin orang tuamu bangga. Ingat juga semua teman baikmu satu prodi yang selama ini bareng-bareng sama kamu.
serta semua pengalaman yang kamu dapatkan dari mereka. Kamu berkembang sampai kayak gini juga mungkin karena andil mereka dalam hidupmu. Meski salah jurusan, gak ada salahnya lulus bareng-bareng sama mereka, iya kan? Yang keenam, waktu gak akan menunggumu. Udah berapa lama kamu kuliah? 3, 4 tahun. Memutuskan buat pindah jurusan setelah bertahun-tahun menempuh studi tentu sah-sah saja. Tapi waktu yang udah kamu investasikan buat kuliah juga gak bisa ditarik kembali. Coba kita simulasikan. Anggap saja usiamu saat ini 22 tahun dan sudah menempuh studi selama 8 semester. Tinggal selesai skripsi doang nih. Lalu kamu memutuskan buat pindah jurusan dan memulai semua dari awal. Artinya, kamu perlu waktu setidaknya 4 tahun lagi untuk menempuh studi di jurusan yang kamu inginkan. Berarti, paling cepat kamu lulus usia 26. Itu pun kalau tepat waktu. Semakin berumur dirimu, semakin sulit kamu mendapatkan pekerjaan yang kamu impikan kalau nggak punya pengalaman. Daripada kamu mengulang dari awal, lebih baik kamu belajar mandiri sambil mencari pengalaman yang sesuai dengan rencanamu. Yang ketujuh, ijazah hanya bisa didapat lewat kuliah, tapi ilmu bisa didapat dengan berbagai cara. Ingat artikel tentang perusahaan Google yang gak butuh ijazah? Nah, kamu masih punya kesempatan yang lebar untuk menggapai pekerjaan impianmu, meski latar pendidikanmu gak sejalan. Kecuali profesi yang kamu inginkan itu butuh keahlian yang spesifik, seperti dokter, insinyur, ahli ekonomi, ahli bahasa, atau pengacara. Kamu bisa kok mempelajari ilmunya secara mandiri atau otodidak. Jadi, sembari berusaha merampungkan studimu dengan sebaik mungkin, kamu bisa memanfaatkan waktu luangmu buat mengasah skill yang penting buat menggapai rencanamu nanti. Yang kedelapan, lalu, jika kamu masih di semester awal dan ingin pindah, apa kamu sudah mantap? Sebelum kamu memutuskan kamu merasa gak cocok di prodimu yang sekarang dan pengen pindah jurusan, coba ditelah lagi deh. Apakah jurusan yang kamu tuju memang sejalan dengan passionmu? Atau kamu sebenarnya hanya gak betah dengan jurusan yang sekarang? Ingat, biaya masuk kuliah itu gak murah. Kalau memang ingin pindah, pastikan kamu mantap dengan pilihanmu. Yang kesembilan, kuliah di jurusan apapun, kamu tetap akan merasakan titik jenuh. Kalau kamu merasa jenuh dengan kuliahmu yang salah jurusan, apa dikira kamu gak bakal jenuh jika mengambil jurusan yang sesuai dengan rencanamu? Belum tentu. Mau kamu kuliah dimanapun, rasa jenuh akan rutinitas tetap akan menghinggapimu. Begitu pula saat kamu bekerja sesuai passionmu. Rasa jenuh tetap akan menghinggapimu jika kamu terus dihadapkan dengan rutinitas. Bedanya, kamu jauh lebih ikhlas untuk tenggelam dalam rutinitas jika pekerjaanmu adalah rencanamu. Yang ke-10, salah jurusan bukan alasan buat malas kuliah. Terjebak di jurusan yang gak sesuai dengan rencanamu memang kurang menyenangkan. Tapi itu bukan alasan buat malas kuliah loh. Terutama buat kamu yang sudah menempuh tahun ketiga dan keempat. Anggap saja lulus dari sana adalah tantangan yang mesti kamu hadapi untuk menjadi dewasa yang seutuhnya. Ingat, saat kamu benar-benar dewasa nanti, terkadang kamu harus melakukan hal-hal yang gak ingin kamu lakukan. Ini adalah realitas hidup yang gak bisa kamu sangkal. Jadi, alih-alih mengeluh dan jadi ogah-ogahan, lebih baik kamu menjawab tantangan yang sudah diberikan Tuhan untuk menaikkan levelmu. Salah jurusan bukan berarti akhir dari segalanya. Kamu tetap bisa menggapai cita-citamu dan menjadi dirimu sendiri kok. Tetaplah bertahan, hadapi tantangan yang ada, dan jalani semua dengan kerelaan. Dengan begitu, kamu akan menjadi manusia dewasa yang sebenarnya.